Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Jangan paksa. Saudara-saudari yang terkasih, setelah melalui 40 hari masa berpantang dan berpuasa, setelah memasuki pekan suci, yakni mulai Minggu Palma, setelah melewati hari suci, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci Vigili Paskah, sekarang kita dipertemukan lagi pada saat ini dalam perayaan Hari Raya Paskah itu sendiri. Dan bagi sebagian orang, Paskah bukan hari ini, tetapi menghubung-hubungkan dengan pendasaran-pendasaran yang seolah alkitabiah tetapi merujuk begitu banyak perjanjian lama, sekitar tahun 1500-an, sehingga mereka menarik lagi bahwa Paskah itu harus kembali kepada Sabat. Sehingga Paskah itu bukan jatuh pada hari Minggu. Sebagian lagi melihat bahwa Paskah yang sebenarnya adalah saat kematian, bukan saat kebangkitan. Tetapi sebagai gereja yang terpelihara sejak awal gereja berdiri, mengakui bahkan sejak abad pertama dari mereka yang paling dekat dengan Yesus dan murid-murid Yesus, itulah murid dari muridnya Yesus. Mereka menjaga bahwa praktek Paskah dirayakan pada hari Minggu. Sesudah hari pertama minggu itu, ya pada hari Minggu, karena satu hari dalam hitungan Yahudi sampai pada hari Sabat. Besoknya hari pertama, ya hari ini, hari Minggu. Maka sekarang kita merayakan pesta Paskah yang sebenar-benarnya dan belum pernah dirubah sejak abad pertama. Jadi kalau ada lagi yang datang sambil bilang, salah kau lihat ini bacaan ini. Memang pada 2 Samuel 4 ayat 4, perihal bagaimana Allah memberikan kepada orang Mesir tulah, dan itulah tulah yang ke-10, di mana ada kata Pesah yang selalu diartikan dengan Paskah atau Passover, di mana Tuhan melewati, Tuhan melangkahi benar. Tetapi Paskah kita bukan Paskah Keluaran, bahwa kita berterima kasih dan kita masih menggunakan perjanjian lama sebagai bentuk penantian. Begitu perjanjian baru hadir, inilah bentuk penggenapan. Sehingga Paskah kita yang sekarang bukan lagi Paskah Keluaran. Ketika nenek moyang orang Yahudi berkata, halahma anea de kalu afahtana ve'ara Misrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Tidak lagi. Menjelang Paskah, Yesus mengatakan bukan inilah roti sengsara sebagaimana yang terus dibiasakan dan ditradisikan oleh orang Yahudi, tetapi Yesus mengatakan inilah tubuhku, ambillah, makanlah, bukan lagi roti sengsara. Besoknya pemberian itu terwujud pada saat dia menyerahkan
nyawanya di Bukit Kalvari. Dan sesudahnya kemenangan terjadi, setelah 3 hari dia wafat, dia dibangkitkan. Orang Israel dalam perayaan Paskah selalu disatukan dengan hari raya roti tak beragi. Makanya mereka selalu mengatakan halahma anea de akalu afatana ve'ara Misraim. Bahasa Yesus yang asli, Aramaik. Mereka selalu pakai ini, selalu diperingati. Memperingati bahwa Tuhan melewati rumah-rumah orang-orang yang dibalurkan atau dioleskan darah anak domba, lalu menghantar mereka masuk ke tanah terjanji Kanaan. Bebas mereka dari perbudakan Mesir. Saat Yesus hadir, wafat dalam sengsara dan wafat dan kebangkitannya, Yesus tidak saja menghantar kita, anak domba Paskah itu bukan saja menghantar kita ke tanah Kanaan, tetapi menghantar kita ke tanah air sorgawi, bukan tanah air dari orang-orang Israel. Yesus bukan saja membebaskan kita dari perbudakan Mesir, tetapi dari perbudakan dosa. Yesus tidak membebaskan kita dari penjajahan Romawi, tetapi dari penjajahan kutuk dosa asal. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap tahun kita rayakan pesta Paskah. Tahun lalu kita rayakan pesta Paskah. Tahun depan kita masih akan merayakan pesta Paskah. Amin. Yang tidak bilang amin tahun depan sudah mati sebelum Paskah. Bahwa syukur kita dari tahun lalu sampai menginjak Paskah tahun ini, dengan segala jatuh bangunnya kita, tetapi dengan segala kesetiaan dan tegar tengkuknya kita. Orang Israel itu kadang setia, setelah Tuhan dengan hukuman, dengan pukulan, setia. Setelah itu Tuhan kasih bencana, Tuhan kasih hukuman. Nah, lalu mereka mulai lagi berpaling dari Allah. Sekarang apa yang harus kita renungkan pada masa Paskah tahun ini, pada hari raya Paskah tahun ini? Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita melihat apa yang dikatakan dalam bacaan pertama dan kedua. Bahwa kita harus menjadi saksi. Bukan hanya menyaksikan orang lain punya hidup. Coba kau lihat dia, kau lihat dia, tidak. Tetapi kita harus menjadi saksi bagi orang lain. Kalau orang lain melihat kehidupan dan kesaksian hidup kita, dan mereka di dalam hati lalu mengatakan, orang ini memang sungguh-sungguh apa yang dia bikin, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan mencerminkan kebangkitan Tuhan, maka Paskah tahun ini tidak berlalu begitu saja bagi setiap orang yang memandang pribadi. Kalau tidak Bapak Ibu, maka setiap tahun kita menjalankan rutinitas liturgis. Ada latihan, ada gladi bersih, ada perayaan, ada api, ada upacara cahaya, ada diorama, ada lampu, ada lagu, ada bunga, ada saja yang selalu terjadi setiap tahun. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah sungguh setelah perayaan Paskah ini kita menjadi saksi
bagi orang lain tanpa harus menutup mata menyaksikan kebaikan orang lain. Saya selalu mengatakan kita terlalu pintar untuk mengkritik kesalahan orang, tetapi terlalu bodoh untuk mengkritik diri sendiri. Kita terlalu pintar untuk memuji diri sendiri, tetapi terlalu bodoh untuk mengakui kelebihan dan kehebatan orang lain. Marilah pada Paskah tahun ini semoga kebangkitan Yesus pun dalam segala keberdosaan kita memang tidak menjadi sia-sia. Kita berdosa atau tidak, Tuhan tetap bangkit. Bukan Tuhan bilang tunggu nak kalau ada 1000 orang yang benar baru saya bangkit. Tidak. Tuhan tetap bangkit. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa siapa yang kemarin, maksudnya bukan Tuhan bilang bahwa siapa yang kemarin, kalau yang kemarin ikut yang jam 3 saya bawa dalam renungan, Tuhan mengingatkan kau mati untuk dosa-dosamu, tetapi ketika kau berjalan bersama, berdiri kokoh di dekatku, berjalan bersamaku, setia memikul salibku, tidak kemana-mana, maka ketika saya bangkit, saya jamin kau juga bangkit bersama aku. Dan itulah yang terjadi saat ini. Dalam perenungan bersama, semoga kebangkitan Tuhan yang memang tidak sia-sia dan tidak akan harus dan pernah menjadi sia-sia dalam hidup beriman kita, sungguh-sungguh kita yang menakar, mengukur sendiri di dalam rahmat dan pertolongan Tuhan. Semoga demikian.